Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Swarup Damodari Swamini Dinamini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Kavichandra Swamini Dinamini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Dinamini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Srinivadi Pacacya Desatarini. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Jadi lila ataupun kegiatan rohani, kemunculan kegiatan beliau, preaching beliau, dedikasi beliau kepada Srila Prabhupada, bagaimana beliau melaksanakan perintah dari Srila Prabhupada sebagaimana adanya, ya. Dan Srila Prabhupada memerintahkan Srila Gurudev untuk membangun tempel di Bhubaneswar. Karena sebelumnya Gurudev pernah bertanya kepada Srila Prabhupada, Anda sudah mendirikan 108 tempel di seluruh dunia dan juga di beberapa bagian dari India ini, tapi kenapa Anda tidak datang ataupun bangun sebuah tempel ataupun ashram di Bhubaneswar ataupun di Puri? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Bhubaneswar, Orissa dan Jagannath Puri adalah tanah ataupun tempat suci yang sangat dicintai oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu dan oleh semua acarya. Dan ketika Gurudev menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Srila Prabhupada diam saja, tapi kelihatannya beliau berpikir dengan keras, ya. Karena sebelumnya itu Srila Prabhupada menjadi salki artinya ngambek, ya. Setelah murid-murid beliau tidak diizinkan masuk ke Jagannath Puri, ke tempel Jagannath Puri, karena tempel Jagannath di Jagannath Puri itu sangat ketat sekali aturannya. Ya, hanya orang Hindu yang dibolehkan masuk. Bahkan kita pun orang Hindu dari Bali, dari Indonesia, sangat sulit untuk bisa masuk, kecuali kita ada yang merekomendasikan ataupun ada yang mengantar dari lima lokal di sana, ataupun ada ponda yang kita kenal ataupun dikenalkan seperti itu, ya. Jadi sering sekali kita para penyembah dari Bali berusaha untuk masuk ke tempel Jagannath dengan berbagai cara, trik dan sebagainya supaya kita bisa darshan pada Sri Jagannath seperti itu. Nah, kemudian Srila Prabhupada mendapatkan persembahan sebidang tanah di Bhubaneswar oleh seorang pengusaha, ya, Mataji Kunango kalau tidak salah nama beliau. Dan kemudian setelah beliau mendapatkan sebidang tanah itu dan sudah surat apa dan sebagainya selesaikan, maka ketika itu Srila Gurudev sedang melaksanakan tugas beliau yang diberikan oleh Srila Prabhupada, menerjemahkan buku-buku Srila Prabhupada ke dalam bahasa Hindi, ya, dari bahasa Inggris di Brindavan. Kemudian setelah Srila Prabhupada mendapatkan sebidang tanah itu, beliau segera memanggil Srila Gurudev, ya. Dan kemudian beliau memberikan Diksa Brahmana dan juga Diksa Harina dengan nama Gaur Govinda, ya. Dan langsung beliau memberikan perintah kepada Gurudev waktu itu, ya, saya sekarang sudah mendapatkan sebidang tanah di Bhubaneswar, maka karena dirimu adalah orang lokal di sana, maka kamulah yang pantas untuk mengembangkan tempat tersebut. Tentu saja Gurudev merasa senang mendapatkan perintah itu, tapi kemudian dia bertanya, Srila Prabhupada, bolehkah saya minta bekal, Laksmi berapa yang bisa saya bawa begitu? Terus Srila Prabhupada mengatakan, saya pergi ke Amerika, ke negeri asing, hanya berbekal 40 rupiah. Dan kamu akan kembali ke tempat kamu sendiri, ke Bhubaneswar,
kenapa kamu perlu bekal begitu? Dan memang Prabhupada tidak memberikan satu peser pun ya untuk memulai tempel di sana, tapi beliau hanya diberikan uang tiket saja, tiket kereta api seperti itu. Tapi Gurudev mengatakan, oh ya, saya ini bukan penyembah murni, bukan apa-apa, tapi guru saya Prabhupada beliau adalah penyembah murni, ya, kesayangan Krishna. Apapun yang dikatakan oleh guru saya pasti itu adalah kebenaran yang sejati begitu. Dengan berbekal keyakinan itu, beliau berangkat bersama dengan seorang murid Srila Prabhupada yang menjadi asistennya. Ya. Jadi kemudian beliau memulai dari nol. Ya. Setelah ditunjukkan di mana tempatnya, tanah dan sebagainya. Ketika itu sedang di tempat itu adalah hutan belantara, ya, masih ada binatang buas, ular, apa dan sebagainya di sana. Tapi juga bersama dengan itu pemerintah India sedang membuka jalan baru yang sekarang sudah menjadi jalan besar di muka tempel Krishna Balarang. Ketika itu sedang proses untuk membangunnya. Karena itu Gurudev di awal-awal itu membuat pondok sendiri, dan kadang-kadang sebelum mempunyai tempat tinggal pondok di tanah itu, beliau tidur bersama buruh yang mengerjakan jalan itu seperti itu. Beliau tidak punya kertas, tidak punya pulpen, ya. Tapi beliau tidak kehilangan semangat. Beliau menulis Mahamantra pada daun, ya, hanya menulis Mahamantra dan pernah Sri Chaitanya Mahaprabhu, pernah sudah Prabhupada pada daun begitu. Kemudian beliau berkeliling ke kantor-kantor pemerintah di Bhubaneswar untuk mengumpulkan donation, ya. Dan sedikit demi sedikit beliau mengumpulkan itu sehingga beliau bisa membuat pondok di tanah untuk Prabhupada itu. Ya, dan di pondok itu beliau membuat 2 ruangan, satu untuk Prabhupada dan untuk Arta Goranitai, dan satu lagi untuk beliau. Jadi beliau memulai dari nol, dari pondok yang beliau buat seperti itu. Ya, dan kemudian setelah itu, ya, Srila Prabhupada sebenarnya beliau juga ingin, dan dijelaskan juga bahkan Shivaji juga sudah berulang kali mengundang Srila Prabhupada untuk datang ke Bhubaneswar, Puri seperti itu. Ya, dan itu dijelaskan bahwa Srila Shivaji sendiri mengundang Prabhupada untuk datang ke Bhubaneswar dan ke Puri, gitu. Karena sebelumnya Prabhupada sangat selki, gitu, tidak mau datang ke sana. Kemudian karena murid beliau sekarang sudah ada di sana memulai sesuatu, maka beliau berpesan, ya, buatlah sebuah kamar, nanti kalau saya untuk meletakkan batu pertama pembangunan tempel Bhubaneswar itu, beliau berjanji akan datang seperti itu. Kemudian hanya diberikan syarat, ya, ada air dan ada listrik, itu saja persyaratannya. Ya, karena itu Gurudev berusaha dengan keras sekali supaya di sana ada sumur, ada sumber air. Kemudian beliau memohon bantuan dari pemerintah untuk bisa mengalirkan listrik ke sana seperti itu. Ya, dan kemudian penyembah-penyembah yang lain yang sudah mempersiapkan Prabhupada untuk tinggal di guest house pemerintah seperti itu. Tapi ketika Srila Prabhupada datang ke sana, yaitu kurang lebih 26 hari sebelum kemunculan Sri Nityananda Prabhu, karena beliau ingin meletakkan batu pertama di Bhubaneswar itu pada saat Nityananda Trayodasi. Jadi kurang lebih 2 minggu sebelumnya Srila Prabhupada sudah datang. Walaupun beliau disiapkan tempat di guest house, government guest house, atau itu guest house pemerintah di sana, tetapi beliau tidak berkenan untuk tinggal di sana. Beliau mengatakan, saya akan tinggal bersama murid saya Gaurvina yang telah mempersiapkan kamar untuk saya seperti itu. Jadi selama kurun waktu itu ada festival yang terus-menerus berlangsung. Padahal sebelumnya Gurudev tidak mempunyai apa-apa, tetapi ketika penyembah murni datang, Srila Prabhupada datang, maka segala kebutuhan, ya, berduyun-duyun orang membawa bahan-bahan, beras, dal, sayur-sayuran dan sebagainya. Maka selama 2 minggu atau hampir 16 hari itu terjadi festival besar,
Ya, setiap hari ya ratusan ribuan orang yang datang untuk menerima persadan bersama Prabhupada seperti itu. Ya, jadi setiap hari pagi dan sore Prabhupada memberikan kelas, tapi setelah selesai kelas Srimad Bhagavatam, ya setelah Prabhupada menerima persadan pagi, kemudian beliau mengusir semua murid-murid beliau yang lain dan beliau berdua saja di dalam kamar seperti itu selama kurun waktu 16 hari itu. Jadi demikian hubungan selama Prabhupada dengan Guru Dev dan mempercayakan ya bagaimana dedikasi seorang murid kepada guru melaksanakan perintah guru tanpa memandang kesulitan apapun. Ya, jadi ketika seorang murid sepenuhnya mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk melaksanakan perintah guru apa adanya, maka segala fasilitas dan karunia sepenuhnya juga ada di sana. Jadi kita bisa belajar dari contoh ini, bagaimana kita bisa belajar menjadi murid dalam arti yang sebenarnya. Ya, contoh dari bagaimana Guru Dev mendedikasikan seluruh hidup beliau hanya untuk melaksanakan perintah Prabhupada. Begitu pula Prabhupada bagaimana mendedikasikan seluruh hidup beliau hanya untuk melaksanakan perintah Sila Bhaktisiddhanta Saraswati dan mengajarkan keseluruhan Krishna ini ke seluruh dunia. Dan setelah Guru Dev, beliau adalah seorang pengajar, ya, acara dan pracara. Ya. Apane acare keha na kare pracara, karena keha na karena acara. Beberapa orang bertindak dengan baik ataupun bertingkah laku yang baik, tetapi mereka tidak mengajarkan kesadaran Krishna ini. Sedangkan yang lainnya mengajarkan tapi dia tidak bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris, some behave very well but not preach Krishna consciousness, whereas others preach but not act nicely, ya, not behave properly. Sloka berikutnya, acara pracara namera karaha dwi karya. Tumi sarwa guru, tumi jagatera arya. You simultaneously perform both duties in relation to the holy name by your personal behavior and by your preaching. Anda bersamaan, ya, secara bersamaan melaksanakan kewajiban-kewajiban Anda dalam hubungan dengan pengajaran nama suci, ya, dan dengan tingkah laku Anda pribadi juga Anda mengajarkan. Nah, inilah yang disebut acarya. Orang yang mempraktikkan kesadaran Krishna ini dalam hidupnya, sepanjang hidupnya, dan bersamaan dengan itu juga mengajarkan kesadaran Krishna ini kepada masyarakat, kepada orang yaitu seperti kita ini, maka itu beliau adalah acarya. Jadi melihat dari sloka ini bahwa Srila Gurudev adalah acarya yang sangat agung, acarya yang sangat besar. Beliau lahir di keluarga Vaishnava, ya, dari pihak ibu beliau adalah penyembah-penyembah agung Sri Jagannath Sri Radha Gopalju, ya, bahkan Sri Arca Gopal dari Brindavan, beliau memerintahkan pemujanya di sana untuk mengiring beliau ke Jagannath Puri dan menyerahkan beliau kepada Giri, ya, kepada leluhur pertama yang membangun desa Giri itu. Ya, karena itu sebelumnya penyembah itu melakukan pelayanan di Jagannath Puri dan menjadi pujari dan pelayan si Jagannath, dan pada saat bersamaan mengembangkan keinginan untuk dapat memuja Krishna, memuja Gopal, sehingga Gopal tertarik dan beliau datang seperti itu. Ya. Jadi leluhur beliau dari generasi ke generasi selalu ada penyembah-penyembah murni yang muncul di sana. Ya. Dan Gurudev lahir di keluarga tersebut. Ya. Sehingga dari masa kecil beliau sudah begitu terikat dengan Arca Sri Gopal, Sri Radha Gopalju. Ya. Dan sepanjang hidup beliau, setiap beliau menulis diari ataupun menulis satu kesan-kesan beliau, harian beliau,
itu beliau selalu memulai dengan kata He Gopal gitu. Ya. Jadi demikian setelah Gurudev, beliau adalah pengajar, beliau adalah acarya yang lahir di keluarga Vaishnava dan tumbuh berkembang di keluarga Vaishnava, dan kemudian mendapatkan guru kerohanian yang bonafide seperti Srila Prabhupada, dan sepenuhnya melaksanakan perintah Srila Prabhupada dengan sebaik-baiknya, sehingga beliau menjadi sukses sepenuhnya dalam kesadaran Krishna ini. Nah, sekarang saya mau membacakan satu atau dua lila beliau, ya, dengan topik di sini, this is my request, inilah permintaan saya. Jadi beliau di sini menjelaskan, ya, jadi buku ini sebenarnya disusun oleh salah seorang murid dari Gurudev, pengalaman bagaimana hubungan beliau dengan Gurudev, dan menuliskannya dengan baik sekali setiap pengalaman dan perintah dan sebagainya. Ya, beliau namanya adalah Mataji Anuradha. Ya. Jadi dunia material ini sedemikian rupa, bahkan apa yang terjadi dalam organisasi spiritual kita di ISKCON ini pun, ya, banyak hal-hal yang kurang penting terjadi seperti itu. Bahkan kita tidak sadar, ya, kita telah berlaku, ya, bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang murid, dan telah menimbulkan banyak masalah, ya, masalah yang serius kepada guru kita, kepada Gurudev, seperti itu. Menjadi seperti anak kecil yang di hadapan guru. Kadang-kadang ketika di Gandhigiri, ya, saya juga sering menyampaikan bahwa walaupun kita ini sudah umur lanjut, sudah tua, tapi begitu kita menerima diksa dari guru, kita seolah-olah menjadi anak-anak lagi. Kita kehilangan sifat dewasa kita dan kita menjadi kekanak-kanakan, bahkan kita sering bertengkar satu sama lain, sama seperti anak-anak kita di rumah, ya, sering bertengkar satu sama lain seperti itu. Ya, dan di sini pun juga terjadi seperti itu. Ya. Jadi guru adalah menjadi titik pusat, ya, seperti Polestar adalah merupakan titik pusat daripada planet-planet dan bintang-bintang. Namun, however complain planet are not had to come to. Tetapi komplain apapun, ya, keberatan apapun yang datang, semestinya itu tidak sampai kepada Srila Gurudev, ya, ataupun tentang apa yang dilakukan oleh murid-murid beliau. Ya, dan guru kadang-kadang menderita yang sangat keras karena misbehavior ataupun tingkah laku yang kurang pantas dari murid-murid seperti itu. Jadi ketika itu, ya, banyak sekali komplain yang datang kepada Gurudev. Bahkan di beberapa tempat Gurudev tidak diizinkan masuk ke Temple ISKCON, ya, seperti di Eropa, di Inggris, di Australia, di Amerika. Ya, di awal-awalnya diterima baik, tapi beberapa lama kemudian tidak diizinkan masuk ke Temple ISKCON bahkan, sehingga beliau melakukan kegiatan pengajaran di rumah-rumah seperti itu. Ya. Jadi di sini beliau mengekspresikan, ya, kesedihan beliau. Ya. Jadi kejadian tersebut, ya, dijadikan kesempatan yang baik oleh Gurudev untuk memberikan pengajaran tentang cinta dan loyalitas seorang tua kepada anak-anak seperti itu. Ya, berikut ini adalah permintaan Gurudev kepada murid-murid beliau semuanya. Bahkan beliau menulis surat, ya, untuk tidak terlalu banyak mempromosikan beliau, itu karena beliau banyak menimbulkan hal-hal yang
tidak menyenangkan bagi orang lain seperti itu. Di sini beliau menjelaskan saya mempunyai dua jenis anak. Ya. I have two type of son and daughters, disciple. Father, mother, children, little children, innocent, don't know anything, quiet, ignorant, fools. Jadi beliau mengatakan, beliau sebagai guru kerohanian, beliau adalah ayah, beliau adalah ibu kita, ya. Dan semua murid itu adalah seperti anak-anak yang bodoh, ya, dalam kegelapan. Mereka tidak mengetahui apa yang baik, apa yang buruk, sama seperti anak-anak kecil, ya, tidak tahu mana benar, mana salah, ya. Sering berkelahi satu sama lain seperti itu. Jadi seperti anak-anak kita juga, ya, mungkin bagi orang tua pernah merasakan ketika memangku anak, ya, bayi seperti itu. Kadang-kadang dia kencing di pangkuan kita, kadang-kadang berak di pangkuan kita seperti itu. Ya, ketika kita mendapatkan hal itu, apakah kita harus membuang bayi itu, anak kita, ataupun kita harus memotong paha kita ataupun kaki kita seperti itu? Guru dan mengeluh seperti itu. Jadi karena saya sudah ditakdirkan, ya, untuk menerima murid-murid seperti ini, ya saya harus mentoleransinya. Ya, mereka buang kotoran, kencing dan sebagainya. Apa boleh buat? Ya saya harus mentolerirnya seperti itu. Jadi artinya, ya, murid-murid yang belum dewasa pasti mereka akan banyak melakukan kesalahan, kekeliruan dan sebagainya, sehingga membuat guru menjadi menderita. Tapi guru karena sudah memutuskan untuk menerima kita sebagai muridnya, ya, sama seperti orang tua sudah melahirkan putra-putrinya. Ya, kadang-kadang anak-anak putra-putri kita itu kadang-kadang nakal, kadang-kadang salah, seperti apa itu kita harus membuangnya. Dan itulah kemurahan guru kita sila guru dan mentolerir semuanya, dan beliau siap untuk menerima segala penderitaan itu. Karena itu beliau mengatakan dalam keadaan seperti itu, ya, I have to wash off and tolerate. Maka ketika mereka mengotori berak dan sebagainya ataupun yang membuat masalah bagi saya, ya saya harus membersihkannya dan saya harus mentoleransinya. And such a thing is there. I am just tolerating, hoping my children will soon grow up. Jadi beliau mengatakan dalam keadaan seperti itu saya hanya bisa mentolerir semuanya, dan saya berharap anak-anak putra-putri saya, murid-murid saya ini berangsur-angsur dia tumbuh dewasa. Develop good intelligence, mengembangkan kesadaran, kecerdasan yang baik, good consciousness by chanting, ya, mengembangkan kesadaran yang baik dengan mengucapkan mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The holy name, if you chant without offense your name, that is Krishna. Jadi Sila Gurudev selalu mengajarkan kita, semua guru-guru kita mengajarkan kita agar kita mengucapkan nama suci tanpa kesalahan. Ketika kita mampu mengucapkan nama suci tanpa kesalahan, ya, mengucapkan nama suci yang murni, maka nama suci yang murni itu tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Maka, ya, that is Krishna. Ya. You will get everything. Ketika kita mengucapkan nama suci yang murni, karena itu tidak berbeda dengan Krishna, itu artinya kita mendapatkan Krishna. Kalau kita sudah mendapatkan Krishna, artinya kita mendapatkan segala-galanya. You will get everything. That means your consciousness will be purified. Artinya kesadaran kita akan disucikan. Heart will be purified. Hati kita juga akan disucikan. Cito darapana marjanam. Ya. Semua pengetahuan rohani juga akan terungkap. Yasya Dewi para bakti, Yata Dewi Tata Guru, Tasaite Katita Hyata Prakasante Mahatmana. Jadi seiring dengan kita mengucapkan nama suci itu makin murni, ya, ketika kita memuaskan guru kerohanian maka Krishna puas.
what is bad, what is to be done, what is not to be done. Jadi dengan kita bertumbuh dewasa dalam kesadaran Krishna ini sebagai murid, kita mengerti ya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana kita bertingkah laku yang benar dan sebagainya, seperti itu diharapkan. Ya, Abhinato nama namanya, tidak ada perbedaan antara nama suci Krishna dengan Krishna sendiri. So, esi sadhana, not so difficult. Jadi mengucapkan nama suci ini mengikuti 4 prinsip dan menghindari sebelum kesalahan, ini adalah dilaksanakan sadhana yang sangat mudah sekali. Ya, hendaknya kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ya, do bhajan under express guidance. Ya, kita hendaknya melakukan bhajan, mempraktikkan kesadaran Krishna ini di bawah tuntunan seorang guru kerohanian, satu guru Vaishnava yang bonafide. Ya. Lebih lanjut dia mengatakan, I was saying that thing, Mahaprabhu teaching is most important teaching, Sistastaka. Jadi Sistastaka itu adalah ajaran yang terpenting dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Jadi di dalam sloka ketiga itu selalu ditekankan bagaimana kita menjadikan sloka ketiga ini Trinadapi Suni Cena Taradiwa Sahisnana Amanina Madanena Kirtania Sadahari. Jadi kita hendaknya bersikap menjadikan diri kita lebih rendah dari rumput di jalan. Apapun yang orang katakan, ya, terima saja begitu. Ya. Karena diri kita memang adalah orang yang paling rendah seperti itu hendaknya. Terapi no, if somebody develop such a thing, Krishna and Mahaprabhu will create such a situation, your pride will be crushed. Ya. Jadi kalau kita mengembangkan sikap, ya, rendah hati seperti ini, maka segala keangkuhan, kesombongan kita akan dihancurkan seperti itu. Ya. Terapi Vaishnava, be tolerant as a tree, menjadilah lebih menjadi toleransi seperti sebatang pohon. This is most important thing. Ini adalah hal yang sangat penting. Blame will come to you and defamation will come to you. Jadi cacian, makian, ya, ataupun bahkan kritikan akan datang kepada dirimu, kepada diri kita ketika kita melakukan sesuatu. All these awkward situation are there. Jadi keadaan yang menyulitkan ini selalu ada, dan ada kritikan. Ya. Banyak orang yang mengkritik. So many people are criticize, find fault in your activities. Jadi kadang-kadang kita melakukan yang benar, ada yang mencari kesalahan dan sebagainya seperti itu. Yes, ya. Come to you, but you have to tolerate. Jadi semua ini pasti akan datang pada kita. Karena itu kita harus belajar mentoleransinya. Ini perintah ataupun ajaran dan selalu Tarodiwa Sahisnana. Be as tolerant as a tree, menjadilah, ya, toleransi seperti sebatang pohon. Otherwise you cannot do hari bhajan. Jika kita tidak mampu bersikap rendah hati, bersikap toleransi, kita tidak mampu melakukan hari bhajan. Kemudian berikutnya, amanina manadena, give respect to one and all. Berikanlah penghormatan pada semuanya tanpa membedakan. Jangan mengharapkan penghormatan apapun dari orang lain. Krishna ada di sana, di hati setiap orang, di hati setiap makhluk hidup. Apa sulitnya bagi kita untuk memberikan penghormatan? Karena ada Paramatma di sana, ada Krishna di sana. Itu Garuda mengajarkan seperti itu. This is most important teaching. Ini ajaran yang sangat penting. And you have to practice in your life. If you really want perfection in your life. Jadi inilah yang harus kita praktikkan bersama-sama. Kita harus mempraktikkan ini dalam hidup kita. Jika kita ingin mencapai kesempurnaan dalam kesadaran Krishna ini. Itu petunjuk Srila Gurudev. Yeah. Leading this part of devotion, Mahaprabhu's process, you have to do it. Ya, inilah proses yang diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam kesadaran Krishna ini. Itulah yang harus kita praktikkan bersama-sama.
Another thing is there. Satu poin lagi ada yang berikut ini. When guru has accepted disciple, then guru is judged through his disciple. Ya. Jadi ketika guru setelah menerima murid, maka ya kualitas guru itu dihakimi ataupun diputuskan menurut tingkah laku daripada muridnya, seperti itu. Kadang-kadang di Bali pun gitu. Kalau ada anak-anak nakal seperti itu, kita aja ngajak mimin bapan cie, oke. Ya. Dan di sini juga begitu. Ya. What are his disciple doing? Apa yang dilakukan oleh muridnya? How are they acting? Bagaimana mereka bertindak? How are they behaving? Bagaimana bertingkah laku? Ya. How are they doing bajan? Bagaimana mereka akan melakukan bajannya? How are they engaged in devotional service? Bagaimana kita menyibukkan diri kita dalam pelayanan bakti? How they have put the teaching of first I put it into practice in their life. Bagaimana ya, saya mengutip sloka-sloka, Gurudev mengatakan bagaimana kalian semua murid-murid saya mempraktikkannya dalam hidup kalian semuanya. How they think themselves Trinata Pisnicena, bagaimana mereka bisa berpikir ya Trinata Pisnicena much under than of the belas, lebih rendah dari sehelai rumput. How are they tolerant? Bagaimana mereka bertoleransi? As tolerant as a tree, ya, toleransi seperti sebatang pohon. How they pay respect to one and all. Bagaimana kita dapat memberikan penghormatan kepada semuanya? How they don't demand respect. Bagaimana kita semua tidak mengharapkan penghormatan. That Mahaprabhu want to one and all. Itulah yang Mahaprabhu inginkan dari kita semua. If somewhere some disciple does something wrong, then it come to guru. Jika murid melakukan tingkah laku yang kurang baik, yang menyimpang di masyarakat, maka guru yang akan disalahkan. Ya. Your disciple does this thing. Oh, murid Anda melakukan hal ini, acting in such a way. Oh, bertingkah laku seperti ini. Dan itu semua komplain datang kepada Srila Gurudev. Ya, bahkan dia sampai mengeluarkan instruksi. Kamu tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini. Kalau ada yang melanggar ini, saya pecat, seperti itu. Dan Gurudev itu keras. I'll coach all their. Ya. Dan dia mengatakan, maka kalau saya melihat murid-murid saya melakukan kesalahan seperti itu, saya tidak segan-segan akan memelintir telinganya ataupun memukul kepalanya. Ya, karena Gurudev selalu membawa tongkat. Kadang-kadang ketika beliau memberikan kelas, kalau ada penyembah yang kurang perhatian dan sebagainya, dengan keras sekali memukul penyembah itu, tak begitu. Ya, jadi itulah Gurudev seperti itu. Ya. Jadi kita hendaknya bertoleransi. Karena dunia materi ini memang diciptakan seperti itu. Bahkan Pandawa pun tidak mempunyai kesalahan apapun. Pandawa itu semuanya adalah penyembah murni Sri Krishna, tetapi ditempatkan dalam keadaan yang sangat menderita. Ya, tetapi beliau karena selalu mendapat mentoleransi segala sesuatu, karena itu Krishna selalu bersama mereka. Bahkan Ibu Kunti akhirnya berdoa sebagai berikut. Vipada santu tasaswa tatra jagat guru bhavato dasanam sasyat apunar bhavadar salam. Ya. I wish that all, saya berharap semoga semua penderitaan terjadi terus menerus, sehingga kami selalu dapat melihat dan bersama Anda berulang-ulang kali. Karena dengan melihat Anda artinya bahwa kami tidak akan lagi mengalami kelahiran dan kematian. Inilah doa Ibu Kunti. Ya. Jadi beliau merasakan pengalaman itu karena dalam setiap penderitaan, dalam setiap kesulitan yang dialami oleh para Pandawa, ya, maka Krishna selalu hadir di sana. Ya. Dan karena itu, berdasarkan pengalaman itu, ketika
Krishna akan meninggalkan Hastinapura untuk kembali ke Dwaraka, Ibu Kunti menyampaikan doa-doa ini kepada Krishna, ya, memohon supaya Krishna selalu, ya, Ibu Kunti memohon supaya selalu berdoa, selalu mendapatkan penderitaan, karena ketika mereka menderita, Krishna selalu hadir. Dan ketika Ibu Kunti selalu bisa melihat Krishna, maka tidak akan lagi ada kelahiran dan kematian. Nah, ini juga harus menjadi doa kita seperti itu. Ketika Guru dan Krishna selalu hadir di dalam hati kita, maka kita tidak akan menemukan lagi kelahiran dan kematian, usia tua dan penyakit. Ya, jadi bagian terakhir dari bab ini, this is my request to all my dear disciples. Don't forget Krishna. Jadi marilah kita terima juga permohonan ini dari selaku dan perintah ini dari selaku dari kita semua. Karena beliau mau mengajarkan kita yang sangat luar biasa. Janganlah pernah lupa pada Krishna. Don't forget Krishna. Jangan lupakan Krishna. Keep Krishna always in your mind. Man mana, ya, bahwa bhakta. Madhyaji mamna maskulu, Maivaisya satyam tipratijannya beliau sehingga seperti itu. Jadi beliau selalu mengajarkan, tempatkan selalu Krishna di dalam pikiranmu. Give up all other desire. Tinggalkanlah segala keinginan-keinginan lain selain untuk pengembangan kesulitan Krishna ini. Only desire bhavatat bhaktir ahimit. Hanya mengembangkan keinginan agar kita selalu bisa mengembangkan cinta bakti rohani kepada Sri Krishna tanpa pernah menyimpang. Life after life I will serve you. Penjemahan demi penjemahan saya ingin melayani Anda. I will serve you lotus feet. Saya akan melayani kaki padma Anda. Oh Krishna, and give you pleasure. Oh Krishna, saya akan berusaha untuk memberikan segala kepuasan kepada Anda. Nothing else. Nadanam najanam nasundari. And chant Hare Krishna with concentrated attention, and definitely Krishna will give you intelligence, pure intelligence. Yeah. Tinggalkanlah segala hal yang lain, ya. Nadanam najanam nasundari, ya. Dan ucapkan maha mantra dengan konsentrasi sepenuhnya, dengan pemusatan pikiran dan perhatian yang sepenuhnya. Pasti Krishna akan memberikan Anda kecerdasan yang murni. Ya. Thereby you will go back home, back to Godhead. Dengan demikian, ya, Anda pasti akan pulang ke dunia rohani. Go to Krishna, datang kepada Krishna. And this situation of what is to be done, what to do, how to act, how to behave, Krishna will give you. Ya, kalau kita berserah diri pada Krishna dan selalu mengucapkan nama suci tanpa kesalahan, maka ketika kita bingung apa yang harus kita lakukan, bagaimana melakukannya dan sebagainya, maka Krishna akan memberikan kita kecerdasan. And definitely be completely depend on Krishna. Dan pastikan kita sepenuhnya hanya tergantung kepada Krishna. Always fix at the lotus feet of Krishna. Dan selalu mantapkan pikiran kita pada kaki Padma Krishna. Attached to Krishna, terikat kepada Krishna, definitely, pasti. This is Krishna consciousness. Inilah kesadaran Krishna. Really, yes, pasti. Yeah. Don't act in foolish way. Jangan bertindak dengan cara yang bodoh. Don't act in foolish way. Diulangi lagi. Jangan bertindak dengan cara yang bodoh. Don't become a fool. Jangan menjadi orang yang bodoh. Ya. Then you will be put in trouble and you will put me into trouble. Kalau kita bertindak dengan cara yang bodoh, ya, kalau murid bertindak dengan cara bodoh, maka guru mendapatkan kesulitan. Ya. Dan Anda kita semua sebagai murid menempatkan guru kita dalam kesulitan seperti itu. Jadi karena kita semua di sini adalah punya guru kita masing-masing, bagaimana kita sebagai murid bertindak sedemikian rupa, jangan sampai memberikan kesulitan dan penderitaan pada guru kita.
and don't do it. Jangan lakukan hal yang bodoh. Thank you very much. Jadi itu tunjuk dari Sila Gurudev. Jadi di sini juga ada yang menjelaskan bagaimana ya kerenahan hati Sila Gurudev itu sangat luar biasa sekali. Ya, beliau mentolerir segala-galanya, ya, dan beliau selalu bertindak sesuai dengan sastra. Beliau tidak pernah melanggar sastra. Ya. Jadi beliau menunjukkan kerenahan hati yang luar biasa. Karena itu beliau sering sekali menyanyikan lagu Vaishnava. Ya, saya memberikan penghormatan kepada para Vaishnava di Brindavan, memberikan penghormatan kepada semua Vaishnava di Navadvip, di Jagannath Puri, dan yang lahir sekarang, bahkan yang akan lahir di masa akan datang, seperti itu. Jadi itulah doa-doa yang selalu disampaikan oleh Sila Gurudev, ya, dan menunjukkan bagaimana kerenahan hati beliau, ya, sikap toleransi beliau yang luar biasa, ya, sehingga beliau pantas menjadi tauladan kita bersama-sama. Dan marilah pada hari kemunculan beliau ini, ya, kita berdoa bersama-sama kepada beliau, semoga beliau memberikan setetes karunia saja kepada kita, sehingga kita bisa terhanyut dalam kesukacita rohani dan menjadi semakin serius dalam pelayanan bakti ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya secara pribadi ingin memohon menyampaikan doa pada Sila Gurudev. Sila Gurudev, karena Anda sudah menempatkan saya dalam pelayanan yang sangat sulit ini, mohon Sila Gurudev berkarunia menuntun hamba. Dan sebelumnya hamba selalu berdoa, jika ini adalah keinginan Anda, keputusan Anda, saya akan menerimanya dengan baik. Tapi dengan syarat Anda harus berkarunia dan menuntut hamba di dalam tugas ini. Jika ini bukan keinginan Anda, tolong gagalkan proses gurusip ini. Itu yang selalu menjadi doa kami, doa saya kepada Sri Radha Gopalju dan pada setiap darsan pada Sila Gurudev. Saya selalu menyampaikan doa ini. Dan karena itu, ya, saya tidak pantas untuk mengemban tugas ini. Saya tidak memenuhi syarat, tetapi Gurudev telah menjadikannya, ISKCON telah menjadikannya. Karena itu mohon karunia dari Sila Gurudev, Sila Prabhupada, semua guru-guru kita, dan juga kepada semua penyembah yang ada di sini, tolong bantu saya, ya, supaya tidak saya menyimpan dari tugas yang sangat berat ini. Demikian yang dapat Titian sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Sila Gurudev selalu berkarunia kepada kita semua. Jai Sila Gurudev ki jai. Sila Gaur Gunaswami Maharaj Gurudev Vyasa Puja Maha Mahotsava ki jai. Jai Sila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Brinda ki jai. Nitai Gaura Premanande Hari Bol. Hare Krishna. Hari Bol. Terima kasih kepada Istri Sundarananda Das. Selanjutnya